Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Yang semangat, yang rapi nanti snacknya dapat 2 ya. Yang tidak rapi duduknya dapat 1 kuenya. Duduk semuanya rapi. Pertama, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, kita tetap masih dalam keadaan sehat. Maka oleh karena itu ucapkan Alhamdulillahirabbil. Nah, karena Allah masih melindungi kita ya. Sudah berapa lama pandemi ya, ini sudah menyebar ke pelosok-pelosok dunia. Kenapa? Karena dia dibawa angin. Virus dibawa terbang ya. Udara-udara virus ini dibawa terbang ke mana-mana. Jadi sudah tersebar di mana-mana. Penyakitnya pun sama. Ya, Ustadz sudah tanya apa keluhannya, ternyata memang sama, dari kota sampai pelosok sama penyakitnya seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya dapat diatasi, sehat, sembuh ya, dengan berikhtiar minum obat ya, minum air kelapa muda banyak-banyak ya, minum obat paracetamol, paratusin, antibiotik dan obat-obat yang lainnya. Dan itu pengalaman-pengalaman masyarakat di pelosok sampai ke kota, ternyata alhamdulillah sembuh. Nah, ini fakta dan real, dan termasuk kita di sini ya. Alhamdulillah. Ini ujian dari Allah, ujian agar kita sabar, kemudian tetap kita sholat, kemudian kita tetap belajar. Keadaan apapun, utslubul ilma minal mahdi ilallah, tetap menuntut ilmu walaupun sampai ke liang lahat. Tidak ada akhirnya, sampai ke liang lahat kita menuntut ilmu. Dah. Yang kedua, ucapan sholawat. Semuanya kita ucapkan. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sholawat kita ya. Mau sama-sama kita sholawatnya yang pakai seni? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kita cukupkan dulu. Selanjutnya ini arahan dari Ustadz. Yang pertama, pembelajaran tahfiz tasin dan pembacaan Al-Quran pemula ini mesti harus kita niatkan, kita tekadkan, kita kuatkan untuk rajin. Paham? Rajin dan gigih untuk belajar. Itu yang pertama. Ada yang masih Iqra awal, masih juz amma awal. Kalau tidak gigih dan tidak rajin, tidak akan bakalan bisa. Ini kunci yang pertama. Gigih, rajin, semangat. Kalau tidak semangat, tidak akan bisa. Belajar itu harus sungguh-sungguh.
Tidak ada belajar sambil bermain lari-lari sana, lari sini, ngoceh sana, ngoceh sini. Tidak sungguh-sungguh. Pasti tidak bisa. Ini yang pertama. Kalau tak bisa sampai besar nanti akhirnya malas sampai besar, sampai tua menyesal tak bisa ngaji. Pasti. Ustaz tanya sama bapak-bapak lagai lah tua, rambut dah putih, beruban, ya. Kulit lah kandur, mata lah kabur, jalan lah melangkur, taklah mulai masuk kubur. Inyo ndak bisa baca Quran. Tak bisa baca Quran, apanya kecek? Ambo lah gai payah baca Quran le Ustaz. Dulu ambo bukan tak belajar tapi malas main-main. Kinilah ambo baru menyesal. Apa kata bapak gai itu? Menyesal tidak ada gunanya. Dah, paham? Berarti jangan sampai anak-anak bapak yang menyesal. Ya. Pagi ini arahan ini ke depan harus gigih, lebih semangat. Paham? Karena kepintaran dan ilmu yang kita peroleh untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk kita sendiri, untuk kejayaan dan kesuksesan kita sendiri. Anak-anak mau banyak duit, mau banyak rezeki, mau banyak apa? Nih, agama dulu kita pelajari. Ngaji, baca Quran, hafalan, baguskan. Ini kunci sukses. Ya, mau bahagia dunia kita nih, mau bahagia dunia. Ikmali dunyaka ka'annaka tamutu wada. Wa mali akhiratika ka'annaka ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Jadi kalau anak-anak bapak ingin jadi orang sukses dan orang hebat, pertama mesti harus baca Quran, ngajinya bagus. Kalau ngajinya bagus, baca Fatihahnya bagus, ayatnya bagus, sholatnya termasuk bagus. Ini satu paket. Kalau sholat tak bisa baca Fatihah, bisa enggak? Tak bisa. Pasti baca Fatihah, pasti baca ayat. Hafal tak itu? Hafal. Kalau tak hafal, tak sempurna solatnya. Fatihah itu adalah rukun yang harus hafal, bagus bacaannya. Nih, kalau ingin bahagia dunia itu diperoleh dengan ilmu. Tentu dasar-dasar ilmu ini dari ilmu agama, baru nanti sampai ke menjurus, sampai perkuliahan, sampai doktor, profesor dan seterusnya. Diawali dengan ilmu awal ini, baca Quran, ngaji, sholat, nulis, baca bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, ini dasar untuk agama, untuk akhirat nih. Ini kalau mau sukses. Yang kedua tadi apa? Baru kita bekerja. Ingin sukses dunia akhirat juga, ya, bekerja, beramal, belajar. Ini dengan ilmu agama. Jadi kalau untuk sukses dunia ini, kita dasarnya ini harus ada ilmu dulu, bekerja, kemudian dilandasi ibadah, baru sukses. Jadi kesuksesan itu harus didasari dengan agama. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, Rasul sampaikan lagi dalam hadis yang lain. Dalam hadis ini, man arada dunya fa alai bil ilmi wa man arada al akhirah fa alai bil ilmi wa man aradahuma fa alai bil ilmi. Siapa ingin bahagia dunia? Siapa ingin sekolahnya tinggi? Angkat tangan. Mau jadi apa? Mau jadi dokter? Mau jadi ustazah? Mau jadi profesor? Mau jadi pilot? Jangan jadi pemulung. Itu tak berilmu. Ya. Jangan jadi gelandangan. Itu tak berguna. Jangan jadi peminum, pemabuk, penarkoba, pejudi, ya, pencilok. Jangan. Itu orang tak berguna, mati aja lah. Itu apa hidup menyusahkan orang? Ya. Jangan jadi penarkoba, jangan jadi pencuri, jangan jadi pemabuk, jangan jadi orang gelandangan. Jadilah orang berilmu dan mengamalkan agama.
Ini dasar-dasar nih kalau ingin hebat sukses nih. Belajar dulu kita. Belajar tahfiz, belajar ngaji, belajar tahsin, hafalannya bagus, ya kan? Nah, baru hebat kita. Ya, ingin jadi orang sukses? Ingin. Ingin jadi orang melarat? Ingin jadi orang melarat? Mau orang melarat? Orang susah mau? Nah, jangan. Orang-orang yang susah, orang yang melarat pasti pertamanya tak berilmu, tak sekolah, tak belajar, tak berilmu. Ini orang susah rata-rata dia tidak sekolah, SD pun tak tamat, ngaji pun tak mau, tak pandai ngaji. Nah, jadi jangan sampai anak-anak Bapak seperti itu. Ke depan kita harus menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang soleh, orang yang soleha. Setuju? Begitu. Cita-cita kita mau jadi apa? Ini dasarnya harus kita kuasai, ini ilmu agama. Tuh, ya. Untuk kita ingin bahagia dunia, mau punya rumah, punya mobil, punya usaha, ilmu agama dulu. Ingin bahagia akhirat, ini untuk akhirat nih, baca Quran pahalanya ngalir, satu huruf jadi 10 kebaikan. Siapa tadi baca surat Qul Huwallah? Angkat tangan. Yang baca Qul Huwallah tadi siapa? Siapa tadi baca Qul Huwallah? Sekali baca Qul Huwallah itu sepertiga Al-Quran pahalanya, mantap. Sepertiga Qul Huwallah pahalanya banyak. Ini dari hafalan nih. Tapi baguslah bacaannya. Bagus. Terus kita murojaah bacaan ayat itu, mengalir pahala untuk kita. Itu akhirat. Ditambah kita sholat. Ada yang tak sholat subuh? Angkat tangan. Tak sholat subuh. 1, 2, 3. Ini tidak sholat subuh. Astagfirullah. Ini karena anak belum balik, belum dosa ya. Tapi umur 7 tahun sudah harus sholat. 10 tahun tak mau sholat, pukul. Ini kata hadis Nabi ini. Bukan main-main nih anak-anak nih. Jangan mentang-mentang anak-anak tak sholat. Sekarang inilah kita belajar untuk melatih sholat. Ya, muru auladakum bisulah wahum abnaun sab'i sinin wadribuhum wahum abnaun 10 sinin. Apa kata Nabi? Orang tua, suruh anak-anak kalian tuh sholat ketika berusia 7 tahun. Kalau nanti ketika umur 10 tahun tak mau sholat, pukul supaya sholat dia. Paham? Sholat 5 waktu ini dari sekarang nih, sebelum umur 7 tahun ini sudah belajar. Kita ajarkan di sini. Di sini diajarkan, di rumah juga harus tetap ya, ikut peran serta orang tua mengajarkannya. Ya, ingin bahagia di akhirat, sholat. Kuncinya sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ya. Nih, yang kedua. Yang ketiga, siapa yang ribut, jatah tak dapat. Siapa tak fokus, jatah tak dapat. Duduk. Siapa yang ngobrol belakang? Yang ketiga, menjalankan tatanan kehidupan sesuai syariat Islam. Tatanan kehidupan sesuai syariat Islam, kita diajarkan akhlak, diajarkan adab, diajarkan hidup yang sesuai dengan aturan Islam. Bagi laki-laki, bagi perempuan tadi sudah diajarkan, sudah diterangkan mengenai tentang sholat, ngaji, baca Quran. Tuh. Yang ketiga tak kalah pentingnya, yaitu akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nih anak-anak, kalau sama orang tua akhlaknya harus
Patuh. Sulaiman, kemari nak. Ahmad. Tompel, kemari. Ahmad. Ini akhlak kepada orang tua. Jangan sampai kata-kata paham? Berdosa. Kalau dipanggil orang tua sekali panggil iya mak, iya ya, langsung datang. Jangan udah dipanggil 3 kali, 10 kali, datang apa bawa rotan. Sulaiman, kemari kau, sini. Dilopuk sama bapak sama mamanya, baru datangnya. Jangan sampai seperti itu. Paham? Paham nanti dipanggil mamanya lari. Ya, jangan sampai seperti itu. Ini akhlak nih. Berbakti kepada orang tua. Ya. Berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada sesama manusia. Dah. Perempuan duduknya sebelah sana. Sebelah sana. Dah. Berikutnya akhlak antara sesama kita, akhlak antara sesama manusia, orang lain. Yang pertama akhlak terhadap diri sendiri. Bagi yang perempuan, jangan keluar rumah tak pakai jilbab. Ada yang keluar rumah tak pakai jilbab? Dari sekarang harus dilatih, karena perempuan auratnya adalah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Nih kita aurat perempuan di mana? Nih kita aurat perempuan apa? Sebutkan. Mana yang aurat, mana yang bukan? Aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus apa lagi? Yang bukan aurat apa? Yang bukan aurat apa? Yang bukan aurat adalah muka dan telapak tangan. Nih, batas pergelangan perempuan nih segini ini bukan aurat. Kemudian muka. Yang selain itu aurat. Haram hukumnya kalau diperlihatkan kepada orang lain, kecuali kepada suami, kecuali kepada ayah. Ya. Kita punya ayah, kita punya suami. Dan itu pun di rumah harus beradab. Jangan pakai celana pendek. Kok pakai celana pendek di rumah? Ya, juga harus berakhlak di rumah, walaupun sesama pemilik keluarga. Jadi kalau kita buka aurat itu haram. Nanti di akhirat rambutnya itu wajah kita, ya, yang perempuan diganti wajah anjing. Tahu anjing? Tahu anjing? Padusi yang buka aurat di akhirat, kata hadis Nabi, diganti wajahnya seperti anjing. Leo ndak seperti anjing. Lah itu diike rambut kateh dibakar. Ngeri. Makanya perempuan-perempuan nih tutup aurat. Siapa keluar rumah tak pakai jilbab? Malu. Bukan itu aja, awak disiksa besok di neraka. Ya. Ini aturan Islam, Al-Quran, Sunnah. Bukan kata Ustaz. Makanya Allah melarang perempuan itu buka aurat keluar rumah, kecuali di rumah. Di rumah tak apa-apa. Dengar. Ini anak-anak bapak ini ke depannya harus tahu masalah itu, masalah hukum, masalah agama, masalah fikih. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak bapak belajar ngaji tak tahu mana aurat, mana bukan aurat. Tuh, yang pertama, ya. Yang laki-laki sekarang aurat laki-laki apa? Coba sebutkan yang bukan aurat. Aurat laki-laki adalah apa? Pusat sampai kaki. Dari pusat, bukan bawah pusat. Pusat. Tahu pusat? Pusek. Nggak tahu juga udel. Nih udel bahasa Jawanya itu. Kalau bahasa Melayu pusek. Dari pusek
Melayu juga sampai ke lutut. Jangan diperlihatkan kepada siapapun kecuali keluarga kita sendiri, itu masih boleh. Ya, suami istri boleh. Namanya suami istri. Tapi kalau sama orang lain, keluar rumah pakai celana pendek, nampak dari lutut ke paho. Kalau pahonya putih masih lumayan. Iko hitam kalian pamer bulu oleh bejantan. Ada enggak macam itu? Kadang ada juga. Laki-laki ini pakai celana pendek, berjalan dia nampak aurat, bergaya pula. Ya kalau putih hitam pula oleh. Enggak juga malu, padahal aurat. Haram hukumnya. Nih laki-laki. Duduk. Tengok kemari. Apa aurat laki-laki tadi? Dari mana? Terus? Sampai lutut. Itu aurat. Jangan keluar rumah pakai celana pendek. Keluar rumah laki-laki ini. Bukan perempuan. Perempuan itu cuma muka telapak tangannya, bukan aurat. Tapi kalau laki-laki lutut sampai pusat nih, jangan kalian keluar buka sampai nampak pusat. Nampak lutut kalian, paha kalian jalan keluar pakai celana pendek, bergaya boleh. Macam orang ganteng ndak yuk doh, hitam pakai ya. Udah berdosa oleh. Jadi seperti itu, tutup aurat. Kalau kita jadi pemain bola, celananya panjang segini sampai lutut gini, kan mantap. Pemain bola, ya celana karet kan enggak apa salah itu, ya kan? Tutup auratnya itu. Begitu, ditutup pakai kayak manset gitu ke dalam bawah lutut, pakai celana, tutup ke bawah lutut. Setidaknya masih menutupi aurat. Hebat gitu. Kok pakai celana pendek, pakai main futsal, nampak semuanya, ditonton orang seramai-ramainya. Lah dapat haram nih. Ya pakai kaos kaki sebawah lutut nih ya. Celana segini atau celana selutut. Tutup lagi. Masih bisa caranya. Perempuan lagi, perempuan ini betul-betul baju jangan ketat, jangan pendek, ya kan? Pakai jilbab, jangan jilbab sakaratul maut. Diputar-putar kemarin. Makin tercakik. Tahu enggak jilbab sakaratul maut? Itu tercakik. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami mengenai hukum aurat.